kasih. Yang pertama, atas nama pemerintah Kelurahan Moro, kami mengucapkan terima kasih kepada VJ Bupati Alor yang sudah mengalokasikan lewat Dinas Perumahan, yang sudah mengalokasikan dana 1 M lebih untuk pembangunan spam di wilayah Kelurahan Moro. Nah, untuk diketahui bahwa proses pembangunan spam di wilayah Kelurahan Moro itu awalnya ada sosialisasi dilaksanakan di aula kantor kelurahan, yang mana dihadiri oleh Dinas Perumahan, kontraktor, kemudian camat Alor Barat Daya, dan juga lurah bersama tokoh-tokoh masyarakat untuk menentukan lokasi mata air untuk dipakai di kelurahan. Nah, dalam pertemuan itu disepakati bahwa yang pertama ambil airnya di Morba. Tapi dalam teman-teman dari Dinas Perumahan tim teknis dalam hal ini mereka melakukan survei, ada kemungkinan kalau ambilnya di Morba dengan rumah di wilayah dia berkurang, maka alternatif lain dicarilah di desa Moramam, maka dapatlah di Moramam. Nah, saya saat itu saya berbangga hati karena saya merasa bahwa Moramam itulah lepasan dari Moro. Sekarang ini karena pemerintahan ini yang ada desa Moramam, Moramam ini kan semua Moro begitu. Maka saya berbangga hati, pasti tidak ada masalah untuk Moro dengan Moramam kalau kita ada kerjasama seperti itu. Maka pekerjaan itu dia berjalan seiring waktu, dia berjalan pembangunan bak penampung dan lain sebagainya, kemudian jaringan pipa untuk wilayah Kelurahan itu KSR-nya kontraktor sudah laksanakan, kemudian dari mata air menuju ke bak. Nah, ini yang dari mata air menuju ke bak penampung ini yang ada kendala beberapa masyarakat di wilayah Moramam tidak mau mereka punya tanah itu digunakan untuk pipa itu lewat begitu. Maka upaya itu diambil alih oleh Bapak Desa Moramam, termasuk kami semua diundang. Saya sebagai lurah diundang, camat diundang, dari Dinas Perumahan diundang, dan kontraktor diundang, tokoh masyarakat, tokoh agama, semua masyarakat Desa Moramam kita diundang oleh Bapak Desa, dan kami pertemuannya itu tanggal 1 November hari Jumat di aula kantor desa Moramam. Dalam pertemuan itu ada beberapa poin yang disepakati, bahwa mereka menghendaki kenapa air itu harus larinya ke kelurahan, tidak ke Moramam. Dari Sekretaris Dinas Perumahan menjelaskan semua itu. Dan untuk desa Moramam itu nanti 2025 bulan Maret, karena pada saat kita pertemuan itu Bapak Kadis itu ada di Jakarta untuk proses air minum bersih untuk desa Moramam saat tanggal 1 itu. Beliau ada di Jakarta waktu itu. Nah, dalam perkembangan itu masyarakat menghendaki kalau memang itu, maka apa yang air itu kalau dibawa ke Moro, apa yang mereka dapat di sana. Akhirnya kontraktor punya inisiatif, maka dibangunlah satu bak ukuran 1x1 dengan satu tunggu keran. Nah, ukuran bak 1x1 itu awalnya ada di Gua Maria. Kemudian nanti di situ kepala desa dikasih tanggung jawab untuk beli selang 1 roll untuk masyarakat di sekitar situ pakai begitu. Tetapi mereka tidak mau. Bukan tidak mau, tetapi pada saat itu akhirnya masih baku tolak baku hela. Akhirnya kita bikin berita acara yang ditandai oleh lurah, Pak Sekcam, pejabat yang wakili camat waktu itu, kemudian dari Dinas Perumahan, kami semua tanda tangan, tokoh agama, tokoh masyarakat, termasuk ketua RT yang ada di wilayah Moramam, kami semua tanda tangan. Dan salah satu poin di situ tidak mengatakan bahwa kalau air untuk desa Moramam di tahun 2025 ini tidak jalan, maka air minum bersih yang sementara dibawa ke kelurahan ini didot dan dipakai oleh masyarakat. Beberapa orang tua yang dilibatkan oleh Bapak Desa untuk menentukan lokasi bak, sampai dengan beberapa hari berjalan itu tidak ada. Maka alternatif yang diambil oleh Bapak Desa adalah kita lanjut kerja saja dulu, namun ada cegat lagi. Maka pada tanggal 6 Januari 2025 kami diundang kembali. Saya izin kembali. Pada pertemuan pertama saya juga diberi kesempatan untuk berbicara oleh Bapak Desa. Jadi saya bilang, saya naik ambil saya punya barang. Sekarang ini yang karena urusan pemerintah pendekatan pelayanan kepada masyarakat, maka Moramam satu desa. Kalau dulu ini kan semua ada pada wilayah Moro begitu. Kedua kalinya kita diundang lagi di aula
itu dihadiri sendiri oleh Bapak Kadis Perumahan, teman-teman kontraktor, kemudian orang-orang tua, tokoh masyarakat, tokoh agama yang ada di wilayah, Bapak Kasibang mewakili Bapak Camat waktu itu, dan persoalan bukan lagi kita menyepakati atau mesti berita acara yang ada, tapi mereka sudah timbul persoalan yang baru lagi, melebar sudah masalahnya. Mereka tidak mau lagi bak ukuran 1x1. Alasannya kalau orang dekat di atas di sekitar gua itu minum, mereka di bawah minum apa? Tapi untuk diketahui bahwa air ini untuk kelurahan. Mereka punya permintaan harus ada bangun bak, karena di sana 8 RT, maka 1 RT 1 bak. Saya bilang. Dengan ukuran 5x5. Nah, kalau 1 RT 1 bak ukuran 5x5, saya di kelurahan dapat apa? Pipa yang masuk di saya punya wilayah, kan tidak mungkin. Kami pada saat itu tidak mendapat satu kesepakatan. Secara berjenjang dari pemerintahan desa dia overke camat selaku pimpinan wilayah di kecamatan untuk mengambil alih. Maka kami semua diundang kembali oleh Bapak Camat di aula kantor camat. Kita bahas lagi masalah yang sama. Gitu. Kita temukan satu titik pun di aula kantor camat. Gitu. Akhirnya ya selaku pejabat dalam wilayah, maka Bapak Camat mengambil alih semua komando. Maka kami semua diperintahkan hari Kamis itu kita semua turun lokasi dan kita coba untuk bantu tukang, kita coba kerja, bantu mereka untuk kerja. Dan akhirnya kami turun lengkap, dan akhirnya pekerjaan itu tidak jalan karena kami dihadang oleh masyarakat yang datang dari berbagai arah, dari keluar dari utara, selatan, ada yang sehingga mereka ribut dan ada yang banting-banting pipa, pukul-pukul pipa. Jadi kalau ada pernyataan bilang Bapak Camat ancam, saya tidak terima. Saya selaku lurah, saya tidak terima. Kalau kami yang diancam, iya. Karena ancaman itu apa? Mereka banting pipa itu bentuk ancaman. Banting-banting pipa di depan pimpinan camat, ada badan pos ramil waktu itu, kita coba bawa. Itu kan bentuk ancaman. Jadi kalau ada pernyataan orang bilang camat ancam masyarakat di atas, kalau saya dekat dengan beliau terus, jadi saya tidak pernah dengar. Berulang kali kami coba, saya juga omong secara sebagai keluarga, kapasitas sebagai keluarga. Kemudian Pak Kevin Kelaki juga omong dari sudut keluarga, dari beliau tetap bersikeras untuk tidak mau kasih begitu. Nah, upaya-upaya kami sudah lakukan. Sekarang tinggal tunggu perintah dari Bapak Camat seperti apa, kita siap untuk melaksanakan. Sebagai Kepala Semarang mengucapkan terima kasih kepada PJ Bupati, kepada Dinas Perumahan yang ingin mau mengalokasikan anggaran sebesar 1,3 lebih kepada wilayah Desa Moramam. Tetapi kemudian ada hal-hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan air. Saya pada desa punya visi misi jelas bahwa kita urus pembangunan, pemerintahan, air minum bersih, pendidikan dan macam-macam begitu. Karena itu saya mendapat angin segar, terima kasih banyak. Kalau 2025 itu saya dapat kompensasi anggaran sebesar 1,3 begitu. Karena itu berbagai macam upaya itu kami lakukan, begitu kami lakukan. Pertama dia punya kronologisnya ya, saya perlu sampaikan bahwa kemudian saya menjadi dapat angin segar ini kan saya punya mimpi juga. Bagaimana sehingga masyarakat Desa Moramam ini satu kali kelak bisa mendapat yang namanya air minum bersih. Dan air itu saya sudah survei sekitar 3 kali sebelum tahun 2024 begitu. Saya punya mimpi harus ada air yang masuk begitu. Dan kemudian datang kita berproses begitu. Kita berproses setelah sosialisasi di kelurahan, saya ditemui dan saya bilang siap. Yang penting saya punya anggaran ada dari Dinas Perumahan bilang siap, oke. Karena setelah saya bikin pertemuan terbatas begitu. Saya bertemu pertemuan terbatas dengan orang teknisi, dengan ketua RT 7, 8, Bapak Ima ketua RT 6, Bapak Guris. Itu kenapa 2 orang itu saya hadirkan, karena memang menyangkut dengan penggaran ini kita butuh cara langsir pipa dan lain-lain begitu. Setelah itu langkah berikut saya minta kepada Bapak Guris untuk kita bertemu dengan Romo. Karena 2 amat air itu baku dekat, mohon izin begitu. Kita mohon izin karena itu misi di atas, kita ambil di bagian bawah begitu supaya nanti kita sama-sama jaga begitu. Nah, setelah kita bertemu, kita sampaikan bahwa ini induk kelurahan, tetapi kita masih bisa taruh 1 keran dekat
Gua Maria situ. Masyarakat situ masih, umat itu masih tahan pakai. Dan itu proses jalan begitu. Proses jalan dia sudah berproses sampai masuk di kampung begitu. Sekitar 3,8 kilo lah begitu. Dan itu tidak ada masalah begitu. Tidak ada masalah begitu. Nah, tinggal lewat itu 2 rumah ya. Nah, 2 rumah itu. Pak Lucianus dengan Pak Edi itu. Nah, itu sudah terjadi persoalan di situ. Mulai pasang itu, larangan ada berdiri di situ, begitu. Kemudian, ya, secara pribadi saya bertemu dengan Pak Edi lagi, malam waktu itu. Saya bilang, Pak ini kenapa begini, begitu. Dia bilang itu kita punya air itu kelurahan, kita pun duluan dulu, begitu. Saya bilang kita punya ini tahun ada, 2025 itu ada, begitu. Tetapi tetap sekarang saya kembali, akhirnya saya buat undangan klarifikasi. Begitu. Tokoh-tokoh semua RT RW kita undang, perumahan kita undang, lurah kita undang, dari kecamatan kita undang. Mari kita satukan persepsi. Kalau memang ada miskomunikasi, mari kita omongin ini ruangan, begitu. Setelah itu undangan kita duduk dan kita klarifikasi, kita omong dari hati ke hati, menghasilkan berita acara, begitu. Menghasilkan berita acara itu di tanggal 6. Begitu. Di tanggal 6 itu menghasilkan berita acara, dan satu poin yang kita tekan di situ ialah kalau di tahun 2025 ini kalau Muara punya spam tidak masuk, maka masyarakat Muara bersama pemerintah akan mendok bak reservoir yang di bawah itu untuk kepentingan Muara. Di poin berikut itu ada tuangkan 1 mata keran tambah dengan 1 bak yang berukuran 1x1, dan berita acara itu ditandatangani, salah satunya ialah Ketua RT 08 itu tanda tangan. Nah, Ketua RT 07 ini dalam pertemuan rapat ini DPD bangun pula. Karena mereka mau tentukan lokasi bak ini, siapa yang mau tentukan dulu. Mereka tidak mungkin pasang sembarang. Akhirnya sambil menunggu informasi lokasi bak dari atas, kita coba ini belah ini jalan. Nah, setelah itu mereka diserang, dipimpin oleh Ketua RT 07 dan 08. Kami dapat laporan. Kemudian kami bikin klarifikasi kedua. Itu dia punya opsi mulai berubah lagi. Bukan persoalan 1 bak 1x1, tetapi dia sudah muncul sekitar 8 bak. Permintaan dari masyarakat. Permintaan dari masyarakat. Nah, ini kalau 8 bak yang kita bangun, berarti tidak bisa. Ini kontraktor bisa rugi, begitu. Oke lah kalau kita pun 8 bak itu bisa jadi, kecuali 2005 kita bikin sosialisasi. Rapat ini tidak membuahkan hasil dan di akhir dan hampir ada pertengkaran dan di itu kantor. Akhirnya kita kembali dan saya bertemu dengan Pak Jangan. Saya bilang, Bapak saya sudah tidak mampu lagi karena saya sudah undang klarifikasi 2 kali dengan orang perumahan, 2 kali berturut kita menyampaikan hal-hal yang positif. Bahkan saat itu orang perumahan juga menyampaikan bahwa untuk ini tahun Muara sudah siap untuk dibangun. Kira-kira dia punya apa tenda dan lain-lain di bulan Maret atau Februari begitu. Jadi saya sudah tidak bisa untuk pasarkan lagi, maka cara permintaan berjenjang, Bapak tolong panggil kami lagi, begitu. Bapak tolong panggil kami lagi, dan kami rapat di kecamatan. Terkait pemberhentian itu benar ya? Ya, itu di forum resmi, semua tokoh-tokoh ada, begitu, semua lembaga ada. Karena hanya untuk mengamankan masyarakat saja, begitu, mengamankan masyarakat. Kalau RT yang kita percayakan untuk ada di wilayah, mengamankan wilayah. Kemudian dia bersemangat untuk menyerang lagi pemerintah, ini kan sesuatu yang sangat terbalik. Karena pemerintah dia kepala sedekarnya, dia punya visi misi belum jelas pada kerja, dia tidak bisa dipasang-pasang di situ. Tapi kita sebagai pemerintah dipercayakan itu menyampaikan sebuah kesejukan kepada pemahaman yang baik kepada masyarakat, yang namanya juga masyarakat. Tidak kita pimpin rakyat lagi untuk lawan balik pemerintah. Nah, besok-besok negara kita mau atur model apa?